setiap orang yang mengaku, mengklaim sesuatu, maka dia harus menunjukkan hujahnya. Seperti orang mengatakan, ini emas yang saya bawa ini adalah emas murni. Yang seperti ini hanya angan-angan, hayalan, yang tidak bisa diterima kecuali dengan hujjah dan burhan. Hujjah itu dalil, argumen. Wa burhan itu bukti yang terang. Ini angan-angan belaka, khayalan belaka. Fa'tu biha in kuntum sadiqin. Dan kalau kalian benar, datangkan hujahnya, datangkan dalilnya. Wa hakadha man idda'a da'wah la budda an yuqima al-burhana ala sihhati da'wahu. Begitu juga siapapun yang mengklaim suatu klaim, mengaku-ngaku sesuatu, maka dia harus menegakkan, menunjukkan burhan dia, hujjah dia, yang mengatakan atau yang menunjukkan bahwa yang dia klaim itu benar. Silakan mengaku. Satu-satunya yang bisa masuk surga. Begitu juga sekarang ketika banyak perpecahan dalam Islam. Silakan mengaku. Satu-satunya yang paling murni. Silakan mengaku inilah jamaah yang dimaksud oleh Rasulullah. Silakan mengaku inilah amir yang dimaksud oleh Rasulullah. Tapi tunjukkan argumennya mana. Paham? Tapi biasanya orang-orang yang mengajarkan seperti itu biasanya akan menutup diri. Akan menutup diri. Mengajarkan pengikutnya untuk menutup diri. Kenapa? Mereka sadar itu hanya klaim. Itu hanya klaim yang tidak berdasar. Sehingga biasanya pengikutnya juga dibilangin apa? Udahlah, yang penting mantep di sini, yakin ini yang paling benar. Gak usah cari-cari perbandingan, gak usah dengerin di sana sini, nanti kamu malah ragu-ragu, nanti kamu malah nggak percaya. Dan biasanya juga pengikutnya dimantapkan dengan apa misalnya cantolan-cantolan, gambaran-gambaran yang istilahnya itu nggak ada dalilnya, yang juga tidak ada dalilnya atau tidak menunjukkan kebenaran mereka sesungguhnya. Baik. Kenapa begitu? Kenapa setiap kelompok yang mengajarkan kesesatan mengajarkan pengikutnya untuk menutup diri? Karena yang diajarkan itu nggak ada hujahnya. Kalaupun ada hujahnya lemah. Sehingga ketika pengikutnya mendapatkan perbandingan, dapat informasi dari tempat lain, doktrinnya langsung hancur. Doktrinnya pasti hancur. Jadi makanya pengikutnya biasanya diajari untuk menutup diri. Paham?
dan mengajarkan menutup dirinya juga tidak dengan dalil. Iya enggak? Nah sekarang yang biasa diajari buat bitonah gitu deh. Bitonah itu apa? Menutup rapat-rapat apa yang menjadi rahasia kelompoknya. Nah, ya. Nah, walaupun itu dengan cara bohong. Apa coba doktrinnya? Nah, gimana coba? Nah, pakai gambaran. Pakai gambaran. Nah, namanya bitonah itu ibaratnya kamu punya kemaluan. Walaupun semua orang tahu kamu punya kemaluan, kan ya nggak mungkin toh. Nah, kamu buka di jalan, kamu dibuka di depan orang banyak, kan nggak mungkin kan. Nah, saya gambaran yang kalau kita nggak melihat dalil, kayak masuk akal ya. Nah, kayak masuk akal bener nih. Tapi begitu kita bandingkan dengan dalil, nah, sejak kapan ajaran Islam itu diibaratkan kemaluan? Coba paham? Nah, sejak kapan ajaran yang benar, ajaran Quran hadis itu diibaratkan kemaluan? Apalagi pemimpin yang jadi simbolnya misalnya, imam atau amirnya, sejak kapan Allah Rasul menggambarkan imam atau amir itu sebagaimana kemaluan? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Rasulullah menggambarkan seorang pemimpin itu seperti apa? Junnah, apa? Perisai. Perisai. Yuqatalu min waraihi. Nah, rakyat dia berperang dari belakangnya. Jadi imam atau pemimpin itu selalu di depan melindungi rakyatnya. Bukan diumpetin. Bukan diumpetin. Ini kan gambaran yang apa namanya? Gambaran yang enggak ada dalilnya. Walillahi masalul a'la. Allah selalu membuat gambaran-gambaran yang baik. Untuk apa? Untuk kebenaran. Itu gambaran-gambaran yang baik. Makanya terus ada yang bikin candaan lah kalau imamnya diibaratkan kemaluan, terus rakyat yang di sekitarnya diibaratkan apa katanya. Nah, ini kan apa ini? Nah, karena itu tadilah kesalahan dalam membuat perumpamaan. Nah, jadi ketika segala sesuatu itu nggak didasarkan pada dalil, walaupun kelihatannya mantap, yakin, ini pasti lemah. Pasti apa? Lemah. Walaupun mereka membuat perumpamaan. Nah, orang melepaskan keyakinan yang sudah dianut sejak lama. Nah, itu ibaratnya orang pelihara kambing, bertahun-tahun dia pelihara sampai gede. Kemudian begitu gede mau dijual di jalan, orang pada bilang apa? Itu anjing, akhirnya dilepas. Tapi seakan-akan itu gambaran yang benar nih. Kayaknya kita harus pegang betul apa yang menjadi keyakinan kita ini. Nah, tapi sebenarnya itu kan hanya golo-goto kan? Hanya golo-goto. Nah, hanya golo-goto, akal-akalan yang menggiring pengikutnya untuk tidak berpikir atau tidak mau cari informasi. Ya enggak? Nah, artinya gambaran yang seperti ini juga lemah akhirnya. Lemah. Nah, untuk membatalkannya juga kita nggak perlu pakai dalil yang rumit-rumit, nggak perlu. Ya enggak? Nah, mudah saja kita bilang sama mereka. Yakin
kamu pelihara dari kecil, dari dulu itu kambing? Yakin nggak? Kalau yakin yang kamu pelihara itu kambing, coba buktikan kalau itu kambing. Apa buktinya dia kambing? Telinganya panjang. Kalau telinganya panjang, yang telinganya panjang tidak hanya kambing. Kambing telinganya panjang. Anjing telinganya panjang. Kelinci telinganya panjang. Sapi telinganya panjang. Apa lagi? Kuda. Kuda telinganya panjang. Kerbau telinganya panjang. Banyak yang telinganya panjang. Dia ada ekornya. Yang ada ekornya juga banyak. Sapi ada ekornya. Ya, anjing juga ada ekornya. Kerbau ada ekornya. Gajah juga ada ekornya. Oh, dia kakinya 4. Nah, yang kakinya 4 juga banyak. Iya enggak? Nah, ya kakinya 4 juga banyak. Nah, berarti apa ini? Kamu harus menunjukkan mana yang membedakan. Nah, ini kambing betul atau bukan? Nah, selain kakinya yang 4, ya kan? Terus telinganya yang panjang, ekornya yang panjang. Kambing juga punya apa? Karakter. Punya ciri khusus. Coba sekarang misalnya. Kambingmu bunyinya gimana? Kalau kambing bunyinya gimana? B. Tapi kalau kambingmu kok bunyinya kuk kuk kuk. Nah, ini bukan kambing. Itu ciri khasnya siapa? Sapi, ya. Sapi, bukan. Ciri khasnya anjing. Ya kan? Nah, kambingmu makan apa? Kambing itu makanannya rumput, dedak. Apalagi kalau dia dikasih pelet, dia makan pelet. Itu makanannya kambing. Nah, kambingmu makan apa? Kalau di rumah ada apa namanya? Ayam mati itu dia makan tuh. Ada ikan dia makan. Berarti itu bukan kambing. Yang makanannya apa daging, apalagi makan bangkai, itu adalah anjing. Paham? Itu kalau mau bikin gambaran. Nah, makanya sekarang misalnya mengklaim inilah jamaah. Apa sih jamaah? Jamaah itu kan apa namanya? Ada amirnya. Boleh. Jamaah itu ada amirnya. Tapi amir yang dimaksud dalam Quran hadis itu apa, seperti apa? Nah, masa setiap orang ngaku sebagai amir, terus dia ini adalah amir? Ya, ya tapi kan kita sudah terbiasa dengan nama jamaah. Boleh kamu terbiasa dengan nama jamaah. Tapi jamaah itu maknanya apa? Nah, gitu ya. Nah, jadi setiap orang mengklaim sesuatu, dia harus bisa membuktikan. Nah, harus bisa membuktikan dengan hujjah. Dengan hujjah bahwa yang diklaim itu benar. Nah, kalau dia nggak bisa atau nggak mau menunjukkan hujjahnya, entah dengan alasan apa saja, biasanya alasannya apa? Alasannya agama bukan buat diperdebatkan, agama itu buat diyakini dan diamalkan. Nah, apapun alasannya, kalau dia tidak bisa menunjukkan hujjahnya, berarti klaimnya itu hanya omong kosong. Itu hanya omong kosong. Setiap
orang yang mengaku, mengklaim sesuatu, maka dia harus menunjukkan hujahnya. Seperti orang mengatakan, ini emas yang saya bawa ini adalah emas murni. Kalau dia yakin itu emas murni, gak usah takut buat dia apa? Buat diuji kemurniannya. Paham? Tapi kalau dia takut diuji kemurniannya, berarti ini apa? Indikasi bohong ini. Indikasi bohong. Ini pokoknya emas murni, kalau mau dibeli saja, nggak mau ya sudah. Nah, dia nggak boleh emasnya dites. Berarti ini indikasi bohong. Indikasi bohong. Pokoknya yang paling benar ya yang ini. Nggak usah tanya ke sana kemari. Nah, berarti ini indikasi bohong. Paham itu ya? Nah, dan namanya kesesatan. Itu seperti apa? Seperti saudara. Seperti apa? Saudara. Dia pasti punya kemiripan. Pasti punya kemiripan. Walaupun kadar kesesatannya nggak sama. Gitu ya. Walaupun kadar kesesatannya nggak sama, tapi dia pasti punya kemiripan. Nah, semakin jauh kesesatannya, nah, maka akan semakin banyak kemiripannya. Semakin banyak kemiripannya. Nah, misalnya orang Yahudi mengaku satu-satunya yang bisa masuk surga ya Yahudi. Nanti saudara-saudaranya yang mirip dengan dia juga akan bicara seperti itu. Paham? Kalau mereka biasanya menghindari dialog, membatasi informasi. Nanti saudaranya juga ada yang praktek begitu. Kok bisa begitu? Apakah mereka itu saling belajar dari sebagian? Enggak. Atawasau bih belum qaumun taghun. Nah, mereka enggak saling belajar, enggak saling mengajarkan, enggak. Tapi mereka punya kesamaan. Kesamaannya apa? Tughyan, melampaui batas. Paham di sini ya?